Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM A321222096. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah dibawakan kelompok 4 dan kelompok 5 dengan mata kuliah kriminologi. Mohon maaf, dosen pengampu saya sebut namanya Dr. Hasdin SPD MPD. Di sini materinya untuk kelompok 4 hubungan umur dan kejahatan. Nah, kemudian kelompok 5 hubungan wanita dengan kejahatan. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada kelompok 4 dan kelompok 5. Di sini saya bahas dulu kelompok 4. Nah, di sini ada pertanyaannya. Dalam teori Stein-Merton, manakah dari 5 adaptasi terhadap tekanan yang paling sering ditemukan dalam kasus kejahatan remaja dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Di sini saya akan menjawab. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi inovasi dalam kejahatan remaja. Nah, ada 5 diantaranya. Faktor kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, kemudian tekanan dari lingkungan dan teman sebaya. Nah, kurangnya kontrol sosial, paparan terhadap budaya konsumtif. Nah, kegagalan akademik dan kurangnya kesempatan pendidikan. Jadi, adaptasi inovasi dalam teori Stein-Merton sering ditemukan dalam kejahatan remaja. Jadi, adaptasi inovasi dalam teori Stein-Merton sering ditemukan dalam kejahatan remaja karena tekanan ekonomi. Di sini remaja, apalagi yang kita ketahui orang tuanya yang tidak memiliki uang ataupun yang tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan anak. Nah, di sini dapat menyebabkan anak yang remaja melakukan kejahatan. Nah, kemudian lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh teman, kurangnya kontrol sosial, dan dorongan budaya terhadap kesuksesan material. Nah, di sini tidak ingin berusaha bagaimana cara mendapatkan uang yang halal, tetapi berusaha mendapatkan uang dengan mendapatkan uang benda dengan mencuri. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa pada umur remaja tingkat kejahatan meningkat? Baik, saya juga akan menjawab pertanyaan yang kedua. Tidak dapat ditentukan tingkat kejahatan remaja. Tidak bisa dikatakan lanjut. Nah, di sini pengaruh lingkungan sosial. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lingkungan sosial, nah dari teman, yang dari teman sebaya. Nah, kemudian kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan yang kriminal atau bermasalah. Nah, di sini di mana di lingkungannya terdapat orang-orang yang kriminal. Nah, dapat disebabkan oleh faktor itu juga. Nah, kemudian di sini krisis identitas dan pemberontakan, pencarian jati diri. Nah, di sini anak remaja kebanyakan yang melakukan kejahatan disebabkan oleh faktor pertumbuhan, di mana masih mengenal lingkungan, untuk mencari identitas diri, dan
pemberontakan pencarian jati diri. Pada pertanyaan yang ketiga, perempuan yang melakukan prostitusi termasuk kejahatan atau bukan? Di sini prostitusi itu termasuk tindakan kejahatan. Namun di Indonesia prostitusi tidak diatur secara langsung dalam KUHP, tetapi tetap dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal yang menegakkan mucikari atau pihak yang mengambil keuntungan dari prostitusi. Nah, di sini di mana yang melakukan prostitusi atau bos dari mucikari yang dibayar, atau bisa dibilang dia jadi mami dari anak-anak yang menjadi mucikari. Nah, kemudian peraturan daerah seringkali melarang dan menindak prostitusi, termasuk melalui razia dan rehabilitasi. Jadi perempuan-perempuan yang melakukan prostitusi dapat direhabilitasi oleh pihak yang berwajib, contohnya mungkin polisi. Nah, kemudian nomor 4, kita lanjut nomor 4. Dalam kasus di mana wanita menjadi pelaku kejahatan, sejauh mana pengalaman trauma masa lalu mempengaruhi tindakan kriminal mereka dan bagaimana pendekatan rehabilitasi. Nah, di sini dapat kita ketahui tidak semua perempuan melakukan kejahatan, tetapi perempuan juga bisa melakukan kejahatan dengan di sini kenapa perempuan bisa melakukan tindak kejahatan? Nah, dikarenakan mungkin trauma di masa lalu yang dapat mendorong mereka untuk melakukan tindakan kekerasan atau tindakan kejahatan. Contohnya apa itu yang viral pestisida itu. Nah, kemudian di sini bagaimana pendekatan rehabilitasi? Di sini pendekatan rehabilitas yang efektif untuk wanita kejahatan memberikan dukungan psikologis, pelatihan keterampilan, serta pendekatan serta restoratif agar mereka bisa keluar dari pola kriminalisasi dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Ya, begitu ya. Kemudian lanjut kepada nomor 5, di mana pertanyaan, sejauh mana kebijakan pemidana berbeda antara remaja dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimana hari ini mempengaruhi tingkat kejahatan berdasarkan umur. Nah, tingkat kejahatan berdasarkan umur itu kebanyakan yang di bawah umur 12 ke bawah itu adalah kelalaian orang tua yang tidak dapat memantau anak mereka, yang mengakibatkan mereka melakukan kejahatan. Memiliki perbedaan antara remaja dengan dewasa. Yang mendasar dengan remaja lebih diarahkan pada rehabilitasi, dan orang dewasa lebih berfokus pada hukuman. Nah, pendekatan ini dapat mengurangi angka kejahatan jangka panjang, tetapi jika tidak dijalankan dengan baik,
dapat mengurangi angka kejahatan, bisa menyebabkan remaja tetap dalam jalur kriminal hingga dewasa. Nah, baik di sini anak yang di bawah umur melakukan kejahatan, dia dapat contohnya dia merugikan atau merusak barang anak si B, tapi dia juga akan tetapi orang tua yang akan menggantikan barang tersebut. Nah, kemudian begitupun kejahatan fisik seperti luka. Nah, orang tua yang dapat memberikan dana dan membiayai anak yang dilakukan kejahatan oleh si anaknya tersebut. Nah, orang tua mengganti rugi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur tersebut. Lanjut kepada pertanyaan terakhir. Apa yang menyebabkan perempuan dianggap inferior dalam masyarakat praktis? Nah, di sini perempuan dianggap inferior dalam masyarakat praktis karena kombinasi norma, budaya, faktor historis, ketimpangan ekonomi, tafsir agama yang bisa serta pengaruh media dan pendidikan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kesetaraan akses dalam pendidikan, kesempatan ekonomi, serta perubahan norma sosial yang lebih inklusif dan adil. Baik, di sini sebenarnya perempuan tidak dapat bukan inferior, tetapi dapat ketahui perempuan itu sebagian besar tidak dianggap, maksudnya dilihat dari lingkungan, perempuan dianggap rendah atau dianggap tidak berperan dalam pekerjaan. Jadi perempuan dianggap rendah. Tapi yang kita ketahui, perempuan sekarang tidak inferior karena dapat bekerja sendiri, menghasilkan uang sendiri. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa wanita itu dianggap inferior, karena sekarang perempuan dengan perempuan dulu itu beda. Karena sekarang perempuan sudah bisa mandiri, bekerja keras untuk dirinya sendiri, dan ada beberapa wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Jadi kita tidak bisa memandang atau menganggap wanita itu inferior atau rendah. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.